malam, Pak. Ada apa ini? Ya, Pak Wisnu. Iya, Iya, saya Mandala, Pak, di Antv. Oh, Pak Wisnu, saya Feli. Tapi ada apa ini? Kalian ramai datang kemari? Ya, Bapak sabar dulu, Pak. Ini kita nggak ada masalah apa-apa kok. Kita cuma mau nanya, ya. Kita tuh dapat info dari Ibu Vidya. Katanya Bapak ini memperkerjakan supir namanya Pak Somad. Betul, Pak? Iya. Oh, Betul. si Somad itu. Yang mantan supir yang kagak tahu diri itu. Nggak tahu diri, kenapa, Pak? Bisa-bisanya dia deketin istri saya. Dan sudah usir dia dari sini. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, Pak. Suami saya nggak sejahat itu, Pak. Saya istrinya Pak Somad. Oh, ibu istrinya? Iya, saya istrinya. Ini saya lagi mengandung anaknya, Bang Somad. Bilangin ya sama suami Anda ya. Kalau suka sama istri orang, jangan istri saya, majikannya. Nggak mungkin, Pak. Gak mungkin gimana? Asal ibu tahu ya, si Somad alasannya nganter istri saya. Nggak tahu sikat juga istri majikannya. Bapak jangan nilai sepihak dulu dong, Pak. Makanya Bapak harus tanyain dulu sama istri Bapak. Sudahlah, saya lebih tahu istri saya. Makanya saya usir si Somad dan istri saya. Saya pulangkan istri saya ke rumah orang tuanya. Astagfirullahaladzim, Pak. Segitunya loh, Pak. Bapak tega banget sih. Untuk apa saya pertahankan istri seperti itu? Suami saya nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Suami saya nggak mungkin ngambil istri orang, Pak. Ngapain Mbak cari-cari dia? Justru saya kasihan dengan kehamilan bayi ini. Sudah, dengan Mbak pulang saja. Pak, suami saya di mana, Pak? Saya nggak mau tahu. Mungkin dia sedang enak-enakan di luar sana dengan istri saya, Mbak. Ya Allah, Pak. Aduh. Aduh, Pak. Aduh. Bapak sebentar dulu, Pak. Ini. Aduh, Bapak dokter Asin ya, aduh. Aduh, sembarangan. Aduh, sakit, Mbak. Kita semua panik, kita semua buru-buru untuk bantuin dia. Dan gua ngelihat di situ air ketubannya keluar. Sakit, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini mau lahiran, dia mau brojol dia di situ. Kita semua panik, buru-buru kita bawa dia ke mobil dan tim langsung mengantarkan dia ke klinik bersalin terdekat. Ya Allah, Pak, ini udah basah banget ini bajunya. Aduh, ngilu banget aku. Aduh, bayinya mau keluar nih, Mbak. Sabar, Pak, cepet, Pak, tolong. Mbak, tahan, Mbak. Ya Allah, Pak, cepetan. Pak, tahan, Mbak. Aduh, ini mau hamil. Mau melahirkan ini, aduh, sakit, Mbak. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Aduh, Pak, saya ngilu banget, Pak. Pak, cepetan, Pak, saya nggak berani ngeliat ini, aduh. Kita cari yang terdekat supaya cepet ini. Kalau kantor rumah sakit takutnya nggak keburu, macet di sini. Buru-buru kita bawa dia ke klinik bersalin terdekat, dokter langsung nanganin di situ dan kita tunggu di situ. Bantuin dong, sabar. Ibu tolongin, Bu, ayo. Ada dokternya. Kita semua panik di situ. Ya. Dia teriak-teriak meraung kesakitan di situ. Dia menahan perutnya di situ. Dia bilang ini mau keluar di situ. Maaf ya, Mbak, ya, maaf ya. Biar kami akan melakukan tindakan ya. Iya, oke. Nanti kabarin ya Ibu ya. Nanti kabarin ya, pokoknya sekarang gue cepet ya Ibu ya. Ini lahiran berarti ya? Hah? Ini lahiran berarti ya? Langsung ya? Nggak tahu aku, aduh air ketubannya pecah berarti udah mau lahiran deh kayaknya deh. Kita panik di situ, ini mau melahirkan di situ. Kita tungguin ya, dalam keadaan deg-degan semuanya. Mudah-mudahan bayi dan ibunya selamat semuanya, mudah-mudahan. Kepalanya udah mulai kelihatan kan ya? Lahiran bener, lahiran.
ada suara? Kenapa? Kok gue dengar tidak ada suara bayi nangis. Suara dokter pun gue nggak dengar di situ. Semua panik, semua curiga di situ, semua was-was di situ. Dan nggak lama kemudian dokter keluar di situ. Kok nggak ada suaranya sih? Vel. Kok nggak ada suaranya? Biasanya kan ada suara anak nangis. Ya. Kenapa? Ibu ya sudah melahirkan, Alhamdulillah. tapi bayinya nggak bisa selamatkan. Hah? Kami berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berpihak lain. Bu Yeti sedang pisah, nanti kami akan Astagfirullahaladzim. menangani. Ya, ini kita udah berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi udah buru-buru masukin ke mobil juga. Kita juga udah berapa kali kasih tahu supaya jangan banyak pikiran. Karena orang hamil ini rentan banget ini. Sensitif banget. Ya tapi ternyata Aku punya rencana lain. Allah sayang sama anaknya. Ya jadi anaknya dipanggil. Tapi bagaimanapun juga Ibu Yeti masih belum sadar ya. Dia istirahat dulu aja. Kasihan ya. Dia istirahat, dia memulihkan dirinya. Dia istirahat, dia menenangkan dirinya dulu ya. Aku lihat dalam deh, aku dalam sebentar ya. Ya, kita tunggu aja kabar dari Bu Yeti nanti ya. Yuk kita break dulu. Beberapa hari kemudian, Tim memutuskan untuk kembali lagi ke tempat rumahnya Pak Wisnu. Karena Pak Wisnu lah yang tahu bagaimana kondisi terakhir sewaktu Somat ini terjadi rumahnya dia. Kini kita kembali lagi Pak Wisnu dan ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Pak Wisnunya dengan jawaban yang saklek, dia bilang, Misi Pak. Assalamualaikum. Ah, itu ada bapaknya Pak. Ya. Ngapain kalian datang lagi ke sini? Ini Pak, ini kita mau ngasih penjelasan sama Bapak. Kenapa kita berdua datang ke sini? Penjelasan apa lagi nih? Ini loh Pak, ini kita mau klarifikasi ulang Pak. Kita mau tanya lebih jelas lagi Pak. Bapak ingat kan ibu-ibu yang waktu hamil yang kita ajak ke sini? Ya, istri yang si gitu kan? Iya Pak, tapi dia itu Pak pengen nyari suaminya. Dia nggak tahu kalau suaminya seperti itu, makanya minta penjelasan sama Bapak. Dan sekarang Bapak tahu, dia sekarang di rumah sakit Pak, karena kemarin anaknya meninggal dunia Pak. Itu bukan urusan saya lagi. Sudah, saya tidak mau ngurus itu lagi. Pak, sebentar dulu Pak. Pak, sebentar. Apa ini? Bapak coba tenang dulu, Bapak pikir dong. Kita kesini tuh ngapain? Untungnya apa buat kita Pak? dia nggak peduli dengan Somat. Dia udah nggak peduli lagi sama istrinya. Ini gue sama Feli berusaha ngeraih Pak Wisnu. Kita kasih pengertian dia bahwa tujuan kita adalah cuma pengen mempertemukan klien kita sama suaminya. Kasihan klien kita ini lagi ada di rumah sakit Pak. Bapak kalau misalnya ngebahas bukan urusan, ya sebenarnya juga bukan urusan kita. Cuma kita di sini buat bantuin aja, Pak. Gitu loh, Pak. Bapak gini, Bapak punya perasaan nih sih Pak. Saya punya perasaan. Iya, Bapak lihat kan kondisinya kemarin. Udah hamil besar, ditinggal sama suaminya. Dan Bapak tahu nggak? Dia itu udah keguguran, Pak. Sudah saya katakan, si Somat itu sudah merebut istri saya. Iya, Pak, saya tahu. Kalau emang Bapak beranggapan seperti itu, saya tahu. Cuma di mana Somatnya, di mana istri Bapak? Biar dia cerita istri Bapak. Coba. Seperti apa kronologisnya kan Bapak bisa jelasin. Sekarang Bapak nggak mau jelasin sama sekali, coba. Di situ Pak Wisnu bilang coba aja datang ke sini Mas. Istri saya tinggal di sini, tanya sama dia. Ya, kenapa dia selingkuh, kenapa dia melakukan itu sama supirnya. Dan kasih tahu sama istri saya. Jadi Pak Wisnu ini ngasih pesan.
supaya nanti disampaikan sama istrinya. Kasih tahu sama istri saya, karena dia selingkuh maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Istri saya sudah saya kembalikan ke rumah orang tuanya. Ya, di mana Pak? Di mana rumahnya? Di daerah Bogor, Citayam. Silakan Anda sendiri yang cari tahu alamatnya sana. Pak, Bogor Citayam itu luas, Pak. Bapak ini niat bantuin kita atau niat mainin kita, Pak? Saya kan cuma pengen tahu gitu kebenarannya seperti apa. Itu sudah saya katakan, saya jelaskan alamatnya ada di Citayam, daerah Bogor. Citayamnya mana? Citayam itu luas, Pak. Perumahan apa, Pak? Citayam, Kampung Panjang, RT 4 RW 6. Kalau kalian sudah ketemu dengan istri saya, si Jena, saya titip pesan, Pak. Tolong katakan pada dia, jangan harap dia dapat menuntut harta gonok gini dari saya. Silakan, kalian pergi ke sana, ke rumah orang tuanya. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan dia. Kita dapat alamat rumahnya Ibu Jena dan kita menuju ke sana. Langsung ke sana aja, yuk. Langsung berangkat, yuk. Setelah kita cari alamatnya, kita sesuaikan RT RW-nya, akhirnya kita mendapatkan alamat rumahnya Ibu Jena di sini.